Di tahun 2026, langit Nusantara seakan sama, namun getarannya berbeda. Banyak ulama terdiam, sebagian mulai gelisah, sebagian lain justru bingung. Membaca tanda-tanda zaman, perubahan besar terasa, bukan hanya di pemerintahan, bukan pula sekedar ekonomi, tetapi perubahan di hati manusia, di arah kebenaran dan di pemahaman umat. Dulu ilmu terasa pasti, kitab terbuka, dalil jelas, sanad bersambung, namun kini banyak kejadian tak lagi bisa dijelaskan dengan satu kitab, satu mazhab atau satu sudut pandang. Sebagian ulama bertanya dalam diam, mengapa umat berubah begitu cepat? Mengapa kebenaran terasa terbalik? Mengapa yang dulu dianggap asing, kini justru menjadi pusat perhatian? Media berubah, teknologi melesat, suara yang bukan ulama terdengar lebih lantang dari mimbar. Sementara para pewaris ilmu justru sibuk menimbang, takut salah langkah, takut difitnah, takut kehilangan umat. Di tengah kebingungan itu, muncul fenomena baru, bukan datang dari istana, bukan pula dari lembaga besar, melainkan dari rakyat biasa, dari tanah Nusantara, dari suara yang tak pernah diprediksi. Sebagian ulama menolak, sebagian memilih diam, sebagian lagi hanya bisa berkata, "Ini bukan yang kami pelajari." Namun sejarah selalu berulang. Setiap perubahan besar selalu didahului kebingungan para ahli, karena kebenaran sejati sering datang tidak sesuai ekspektasi manusia. 2002,6 bukan sekedar angka, ia adalah fase penyaringan. Siapa yang berpegang pada kebenaran karena Allah dan siapa yang berpegang karena kebiasaan? Indonesia sedang berubah dan kebingungan itu mungkin bukan tanda kesesatan, melainkan tanda bahwa zaman sedang beralih arah. Maka berhati-hatilah. Tidak semua yang lama itu benar dan tidak semua yang baru itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan. Seluruh alam, selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, di video ini kita tidak sedang membahas kisah biasa. Kita akan menyentuh sebuah tema yang telah lama disebutkan dalam riwayat namun jarang benar-benar dipahami. Mari kita awali dengan niat yang lurus, hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Semoga Allah memberi kita cahaya untuk memahami dan hikmah untuk mengambil pelajaran. Amin ya Rabbal Alamin. 2021 bukan tahun biasa. Ia datang membawa getaran yang sulit dijelaskan oleh logika, namun sangat terasa oleh hati manusia. Di berbagai penjuru Nusantara, para ulama mulai merasakan keganjilan, bukan karena kurangnya kitab, bukan karena hilangnya dalil, tetapi karena realitas bergerak lebih cepat dari pemahaman yang selama ini diyakini mapan. Langit Indonesia seolah menyimpan rahasia. Badai datang silih berganti, bukan hanya badai alam, tetapi badai pemikiran, badai keyakinan, dan badai arah hidup umat. Di mimbar-mimbar, suara ceramah masih terdengar, namun di luar masjid suara lain jauh lebih menggema. Media teknologi, opini viral, dan tokoh-tokoh baru bermunculan tanpa sanad, tanpa ijazah, tanpa pengakuan resmi. Para ulama membuka kitab-kitab lama. Mereka berdiskusi hingga larut malam. Ayat dibaca, hadis dikaji, pendapat ulama salaf disandingkan dengan realita zaman modern. Namun satu pertanyaan terus menghantui. Mengapa kebenaran hari ini tidak lagi datang dari arah yang biasa? Sebagian ulama mulai ragu untuk berbicara, takut disalahpahami, takut dipotong-potong, takut difitnah, takut kehilangan jamaah. Sementara umat justru semakin haus arah. Mereka tidak lagi bertanya siapa yang paling alim, tetapi siapa yang paling jujur, paling berani, dan paling nyata. Membawa perubahan. Di jalan-jalan kota bendera berkibar, pertanyaan-pertanyaan bermunculan, orang-orang bertanya tanpa suara, kemana Indonesia akan dibawa? Siapa yang benar-benar memimpin dengan nurani?
Apakah ini pertanda akhir satu zaman dan awal zaman baru? Sebagian ulama menolak fenomena ini. Sebagian memilih bersembunyi dalam diam. Namun ada pula yang mulai menyadari bahwa Allah sering menurunkan perubahan bukan melalui yang paling terkenal, tetapi yang paling siap memikul amanah. Di masjid-masjid kecil halakah sederhana kembali hidup, bukan diskusi tentang popularitas, melainkan tentang keikhlasan, bukan tentang siapa paling benar, tetapi siapa yang paling tunduk kepada kebenaran. Ulama dan rakyat duduk sejajar, tidak ada jarak mimbar, tidak ada gelar yang ditinggikan, yang ada hanyalah pencarian, mencari cahaya. Di tengah kabut zaman dan perlahan, satu demi satu menyadari, kebingungan ini bukan musibah, melainkan ujian besar, ujian untuk membedakan siapa yang berilmu karena Allah dan siapa yang berilmu karena dunia. Siapa yang berani mengikuti kebenaran walau asing, dan siapa yang memilih aman dalam kebiasaan lama. Indonesia sedang berada di persimpangan sejarah, dan tahun 2026 mungkin akan dikenang bukan sebagai tahun kekacauan, tetapi sebagai tahun tersingkapnya tabir. Karena ketika ulama bingung dan umat terpecah, itulah saat Allah menunjukkan bahwa petunjuk sejati hanya miliknya. Di akhir semua pembahasan ini, satu hal patut kita renungkan bersama. Tidak semua kebingungan adalah kesesatan, tidak semua ketenangan adalah kebenaran. Zaman terus bergerak dan ketika perubahan besar datang, yang diuji bukan hanya umat awam, tetapi juga para alim, para pemimpin, dan para pewaris ilmu. 2026 mungkin akan meninggalkan luka, tetapi bisa juga melahirkan kesadaran baru, kesadaran bahwa kebenaran tidak diwariskan oleh jabatan, melainkan diturunkan kepada hati yang ikhlas dan berani tunduk. Maka jangan tergesa-gesa mencaci, jangan cepat menghakimi, karena bisa jadi yang hari ini kita ragukan adalah jawaban dari doa-doa panjang yang selama ini kita panjatkan. Tetaplah rendah hati dalam ilmu, tetaplah lembut dalam perbedaan, dan tetaplah bersandar kepada Allah. Di saat manusia saling kehilangan arah, jika zaman ini membuat kita bingung, maka perbanyaklah sujud. Jika suara kebenaran terasa samar, maka perbanyaklah diam dan merenung. Karena Allah tidak pernah meninggalkan umatnya, Dia hanya sedang menyaring siapa yang benar-benar ikhlas mencari cahaya, dan siapa yang hanya nyaman dengan bayangan. Semoga kita tidak termasuk orang yang menolak kebenaran hanya karena ia datang dari arah yang tidak kita duga. Akhir kata, semoga Allah membimbing langkah bangsa ini, menjaga Indonesia dari fitnah besar, dan meneguhkan hati-hati yang masih setia pada kebenaran.